Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Preseto yang berjudul dan Penjual Bencana. Tapi sebelum itu kita baca dulu ya kitab ya guys. Kenapa? Ini ya. Dalam kepercayaan Islam, jadi yang disampaikan yang dibahas Luis kan sebenarnya adalah kepercayaan Islam. Di mana Islam itu meyakini bahwa Allah akan menurunkan bencana ya bagi orang-orang yang kafir dan juga yang berbuat kerusakan ke bumi guys, yang berbuat maksiat gitu kan. Yang asap itu bukan hanya mereka saja kena, tapi kena semuanya guys. Jadi apabila suatu negeri itu banyak yang berbuat kerusakan di muka bumi di suatu negeri itu, lalu orang-orang baiknya pun diam, ya kan? Nah, Allah akan menurunkan bencana di negeri tersebut gitu. Nah, cuman bagi orang-orang yang beriman soleh itu adalah ujian. Tapi bagi orang-orang yang berbuat kerusakan maksiat, orang kafir yang berbuat kerusakan maksiat ya, dan juga orang muslim juga, pokoknya intinya lah yang kelakuannya sudah keji guys, gitu, perbuatan sudah keji, itu Allah akan turunkan bencana. Karena dan ini terdapat di Alkitab guys ayatnya, ya. Bagaimana Allah itu bisa murka kalau manusia itu sudah melewati batas? Kita akan bacakan ya, biar paham nanti baru kita melangkah ke videonya Luis. Jadi kita punya basic untuk mengerti ya bahwa Luis mungkin nggak tahu ini ya. Dikiranya Tuhan tuh makasih dan artinya tidak akan menghukum manusia gitu. Jadi manusia tuh ditebus dosanya enggak. Di sini dibuktikan nanti kalau dosa tuh nggak ditebus sama sekali. Kita akan bacakan ya. Ini bisa Anda baca di Yeskiel pasal 7 ya. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Engkau, anak manusia, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Nah, anak manusia ya. Ini mungkin terhadap Yesus mungkin nih. Beginilah firman Tuhan Allah. Ingat ya, firman Tuhan Allah ya, bukan Tuhan Yesus. Kepada tanah Israel, berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu. Nah, jadi Tuhan atau Allah itu sudah merasa ini manusia ini, orang-orang ini sudah lewat batas gitu kan. Jadi aku akan mencurahkan murkaku atasmu dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membebaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Jadi kalau ada orang-orang yang berbuat keji, itu Tuhan Allah akan menghakimi dan selaras dengan tingkah lakunya yang keji itu, dan akan membebaskan segala perbuatan yang keji itu. Jadi Allah itu maha pembalas guys. Jadi Allah itu tidak akan diam saja terhadap orang-orang yang keji, ya kan? Nah, siapapun dia, walaupun dia beriman sekalipun gitu kan, karena kan ini ngomong tentang Israel itu kan adalah umat pilihan, tapi karena mereka berbuat keji, Allah tidak peduli gitu ya. Perbuatan keji itu menandakan mereka imannya hanya di bibir saja, tapi perbuatan mereka tidak mencerminkan itu kan. Nah, aku tidak akan merasa sayang kepadamu dan tidak akan kenal belas kasihan. Jadi Allah itu kalau sudah murka guys, dia sudah tidak lagi ada rasa sayang, dan dia tuh tidak lagi kenal belas kasihan karena sudah lewat batas kan. Nah, tetapi aku akan membebaskan kepadamu selaras dengan tingkah lakumu, dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan terima atasmu. Ini manusia itu nggak bisa ditebus dosa, nggak ada cerita. Ini semua perbuatan akan dibalaskan langsung gitu. Nah, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Gitu. Tuhan itu maha berkuasa untuk menimpakan bencana bahkan guys. Jadi bencana itu adalah murka Tuhan, biar manusia tahu bahwa Allah Tuhan gitu. Jadi Tuhan yang mampu menciptakan bencana karena murka gitu guys. Karena murkanya dia melihat perbuatan manusia yang terlalu keji, dia turunkan bencana. Nah, kesudahan datang, kesudahanmu tiba. Seakan-akan yang terbangun lawan engkau, lihat datangnya. Malapetaka datang atasmu, hai penduduk negeri. Ingat, seluruhnya kena guys. Ya. Kenapa? Karena mereka diam saja melihat kekejian itu gitu. Bahkan mereka mendukung gitu kan. Nah, waktunya datang, saatnya tiba hari huru-hara, bukan tempi sorak dari gunung-gunung. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan menyampaikan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu dan membebaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatanmu yang keji.
Jadi ini bukannya Allah tuh tidak makasih, tapi justru karena kasihnya dia nggak suka melihat manusia itu melakukan perbuatan keji gitu. Karena perbuatan keji tentu merugikan dirinya, merugikan orang lain juga gitu. Ya kan? Nah, contoh kayak kemarin pembunuhan terhadap Laskar FPI, ya kan? Itu kan keji guys, ya kan? 6 orang Laskar FPI dibunuh dengan sangat tidak berkemanusiaan. Itu perbuatan keji. Ya, tinggal tunggu aja balasan dari Allah gitu. Nah, itu artinya Allah makasih. Dia tidak membiarkan orang membuat keji kan. Nah, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Ini tadi oke udah ya. Oh, apa kita bacakan lagi guys? Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan, selaras dengan tingkah lakumu dan akan kubalaskan kepadamu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji akan tertimpa atasmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhanlah yang memusnahkan. Tuhan itu juga memusnahkan. Memusnahkan siapa? Orang-orang yang berbuat keji, ya, yang kelewat batas. Lihat, harinya sungguh datang, malapetaka akan menimpa, kezoliman bertunas, keangkuhan bertaruh. Jadi karena kezoliman sudah bertunas alias sudah meningkat gitu guys, sudah bertunas kan, udah bertambah gitu kan. Keangkuhan juga keangkuhannya adalah kesombongan gitu, bertaruh gitu kan. Kekerasan bersih maharajalela, di kekerasan di mana-mana gitu yang menjadi penopang segala kejahatan. Contohnya kemarin kayak pembunuhan Laskar FPI gitu kan, di Papua misalnya, kekerasan terhadap warga sipil di Papua sana. Nah, dan kejadian lainnya gitu kan. Tidak ada dari mereka yang tertinggal, baik dari kelimpahan mereka maupun dari kemewahannya. Kemuliaannya akan terhapus. Waktunya datang, hari yang dekat. Biarlah si pembeli jangan bergembira dan biarlah si penjual jangan berduka cita, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka. Ini kayaknya panjang guys, tapi ntar ya, kita bacakan lagi. Sebab si penjual tidak akan kembali kepada jualannya, kalaupun mereka masih di tengah-tengah orang hidup, karena kehangatan murka tertimpa atas segala kegemparan mereka, dan tidak dapat ditahan lagi, dan seorang pun tidak dapat mempertahankan hidupnya oleh karena kesalahannya. Nah, jadi orang tidak boleh bersalah guys, yang keji itu ya, yang berlebihan. Tiuplah sangkakala dan sediakanlah segala sesuatu. Tapi seorang pun tidak maju berperang, sebab kehangatan murkaku tertimpa atas segala kegemparan mereka. Pedang ada di luar kota, sampar dan kelaparan ada di dalam. Barang siapa yang di luar kota akan mati karena pedang, dan barang siapa yang di dalam kota akan biasa oleh kelaparan dan sampar. Jadi ini mereka ini sudah nggak bisa lari lagi guys. Ya, saking murkanya Tuhan Allah ya, saking murkanya mereka nggak bisa lagi lari. Mereka di luar kota akan mati karena pedang gitu. Mungkin mereka lari dari kotanya gitu kan, tidak tahan mungkin, karena di kota pun yang di dalam kota akan binasa oleh kelaparan dan sampar gitu. Jadi begitulah kalau Tuhan sudah murka guys, ya, dia akan menimpakan bencana gitu. Jadi kepercayaan Islam ini selaras dengan isi Alkitab, dan bisa nggak baca-baca ini mungkin, makanya nggak tahu kan. Jadi mungkin pikirannya adalah Tuhan makasih, lalu bencana itu bukan buatan Tuhan. Semua yang ada di dunia ini ya, apapun itu ya, termasuk bencana itu buatan Tuhan, ya, karena dia punya kemurkaannya itu tetap dibaluti rasa sayang, kasih. Kenapa? Untuk menghentikan perbuatan keji itu, karena kalau dia tidak melakukan itu, manusia nggak sadar, ya. Kekejian itu merajalela terus kan, makanya Tuhan hentikan dengan menimpakan bencana. Itu cara Tuhan untuk menghentikan kekejian itu, biar manusia sadar dan yang sekaligus menguji orang-orang yang tidak melakukan kekejian, ya, biar mereka lihat, oh itu doh. Sama seperti misalnya kayak ada orang melakukan kejahatan, dihukum kan, penjara atau hukuman mati kalau dia membunuh, itu kan disaksikan orang-orang, untuk biar orang tuh tahu, diberitakan, biar orang tuh tahu, oh ternyata kalau begini ini hukumannya. Jadi orang-orang tuh takut melakukan itu guys gitu. Dan kalaupun ada yang terluput dari antara mereka akan tinggal di gunung-gunung seperti burung perkutut di lembah. Bayangkan itu. Semuanya mengerang masing-masing karena kesalahan sendiri. Jadi kesalahan manusia itu akan ditimpakan kepadanya guys. Bukan, nggak ada penebusan dosa itu, nggak ada. Semua tangan terkulai dan semua orang terkencing ketakutan. Mereka akan mengenakan kain kabung. Kekejutan akan meliputi mereka. Semuanya akan kehilangan murka dan semua kepala akan digundul sebagai tanda perkabungan. Perak mereka akan dicampakkan keluar dan emas mereka akan dianggap cemar. Emas dan perak tidak akan dapat menaklukkan mereka pada hari kemurkaan Tuhan.
Jadi bahkan emas dan peraknya tidak dapat menyelamatkan mereka, guys, pada hari kemurkaan Tuhan. Mungkin emas peraknya digunakan untuk beli senjata atau untuk rekrut pasukan atau apapun, itu tidak akan berguna kalau sudah hari kemurkaan Tuhan. Jadi Tuhan tuh udah murka, guys, tidak akan bisa harta seperti apapun, kekuatan seperti apapun tidak bisa mencegah itu, gitu kan? Mereka tidak akan kenyang karenanya, dan perut mereka tidak akan terisi dengannya, sebab hal itu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan mereka dalam kesalahan. Mereka menghiasi dirinya dengan emas dan peraknya, dan kepermaian perhiasan ini membawa mereka dalam kecokakan. Jadi mereka tuh sombong karena banyak emas dan harta. Nah, bahkan dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya menjijikan. Jadi patung-patung itu, guys, itu keji, guys. Orang-orang buat patung tuh keji ya. Ya. Dari emas dan perak itu mereka membuat patung-patungnya yang keji dan dewa-dewanya yang menjijikan. Di patung-patung tuh nggak boleh ya, karena memang ada ya lainnya yang menyampaikan bahwa janganlah membuat bagimu patung, ya, jangan membuat bagimu patung, ya, titik. Kan berkata, dan janganlah kamu sujud menyembahnya. Jadi ada dua larangan situ. Pertama, jangan buat patung, kedua, jangan sujud menyembahnya. Makanya, tapi lihat orang-orang dulu buat patung kan, coba ada perhatikan. Paling jelas Tuhan murka kalau kita buat patung. Itu sama dengan keji. Kenapa? Ya, karena Tuhan nggak suka berpatung, guys. Karena patung itu apa ya? Apalagi disembah gitu kan, ya kan? Kayak misalnya kayak patung Yesus itu kan mereka sembah, mereka Tuhan kan, nggak boleh gitu. Nah, oleh sebab itu aku akan menjadikan emas dan peraknya cemar bagi mereka. Aku akan menjerahkannya menjadi rampasan di tangan orang-orang asing dan jarahan bagi orang-orang fasik di bumi ini, dan mereka ini akan menajiskannya. Aku akan memalingkan wajahku daripada mereka, dan perampok-perampok akan membiskan rumahku yang berharga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan menajiskannya. Makanya rumah bait Allah itu akan dijadikan dinajiskan dengan cara itu nih, ya, dirampok lalu ibaratnya kalau dinajiskan itu berarti dikotori, menjadikan bait itu tidak suci lagi gitu, guys. Entah dijadikan persembahan apalah gitu kan, menyembah sesuatu yang lain gitu kan, menyembah patung gitu, menyembah manusia, menyembah yang lainnya, serta memusnahkannya, sebab negeri itu penuh hutang darah dan kota itu penuh kekerasan. Nah, aku membiarkan datang masa-masa yang paling kejam. Jadi dibiarkan oleh Allah, Tuhan Allah, masa paling kejam, guys, gitu. Dan masa-masa ini akan mengambil rumah-rumah mereka menjadi miliknya. Akan mengakhiri kecocokan mereka yang ditimbulkan kekuatan mereka itu, dan tempat-tempat kudus mereka akan dinajiskan. Luar biasa. Jadi Tuhan kedua murka luar biasa ya. Ini namanya Tuhan kan, yang maha kuasa. Jadi dia tuh ya suka-suka dia lah, guys, gitu. Ketakutan datang dan mereka menjadi keselamatan, tapi tidak ada. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan siar. Mereka menginginkan suatu peringatan dari nabi, pengajaran hilang lenyap dari imam, dan nasihat tua-tua. Raja akan berkabung dan pemimpin akan diliputi kekagetan, dan tangan seluruh penduduk negeri itu menjadi kelemah ketakutan. Aku akan perbuat terhadap mereka selaras dengan tingkah lakunya, dan aku akan menghakimi mereka selaras dengan cara mereka menghakimi, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Siapa yang ngomong akulah Tuhan? Allah, bukan Yesus, guys. Ya, Allah yang mampu melakukan itu, yang menimpakan bencana. Yesus nggak mampu melakukan itu, nggak mampu. Ya, karena beberapa kali Yesus itu dibully atau apapun itu, dia tidak mampu buat apa-apa dia, ya kan? Tapi Allah yang mampu membuat bencana, guys. Nah, jadi kita dari ini kita pijakan kita ya untuk tahu kalau sebenarnya apa yang diyakini oleh Islam tuh ada ya kita bahkan, guys, gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari Taurat, Zabur, Injil gitu. Jadi kita umat Islam juga percaya bahwa ada kitab-kitab yang dikirimkan sebelum Quran, itu Taurat, Zabur, Injil. Nah, jadi kenapa bisa sama dengan kepercayaan Islam? Karena memang ya, tentu kalau Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah dipalsukan oleh tangan manusia dan ajaran nabi-nabi sebelumnya sudah dibawa oleh tangan manusia, tentu sehebat apapun manusia itu mengubahnya, tentu masih ada yang tertinggal. Nah, yang sama dengan Quran itu adalah yang masih bisa kita yakini kebenarannya, guys. Gitu. Seperti contohnya surat ini, gitu kan.
Oke, sekarang kita akan masuk ke videonya Luis, dan habis itu akan kita komentari, guys. Judul dari thumbnailnya adalah Langit, Bumi, Laut, Gunung sedang memberitahu kita Allah tidak punya anak yang lahir di bulan Desember. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas satu topik nih ya, yang mana ada semacam video-video yang membangun narasi dan ingin menunjukkan bahwa bencana-bencana ataupun hal-hal buruk yang terjadi di Indonesia ini itu adalah akibat dari orang-orang Kristen. Nah, ini menjadi persoalan sekali. Jadi nggak ada apapun sebenarnya kaitannya dengan orang Kristen. Kemudian dikait-kaitin supaya seakan-akan semua hal buruk itu terjadi karena... Gini ya. Nih, Luis nih sekarang sedang ngomong tentang kepercayaan Islam. Ya, ingat, ini akidah Islam ya. Saya terangkan pada Luis, biar Luis paham nih. Luis nggak paham ya, guys. Gini, dalam akidah Islam ya, bahkan tadi ayatnya ada di Alkitab ya. Tuhan tuh bisa murka, dia bisa marah ketika manusia itu selalu melakukan hal-hal keji, ya, menjijikkan. Tadi contohnya kayak buat patung kan, buat patung tuh keji, apalagi menyembahnya, gitu kan, dewa-dewa juga gitu. Jadi selain Tuhan Allah, ya, dibuat patungnya. Coba ada nggak patung Tuhan Allah? Nggak ada, guys. Yang ada patung Tuhan selain Allah, patung Yesus, dewa apa lagi, ya kan? Nah, itu buat Tuhan marah, kan itu adalah perbuatan keji tadi kan, dan menjijikkan. Nah, jadi dan ini sesuai dengan akidah Islam ya, bahwa yang bukan Islam boleh nggak setuju, karena itu bukan akidah kalian, termasuk Luis. Ini bukan akidah Luis. Jadi Luis ini sekarang sebenarnya sedang membahas akidah Islam, gitu. Nah, dalam akidah Islam ya, setiap orang makhluk yang menyembah selain Allah itu namanya kafir. Mereka melakukan kemusyrikan. Jadi penyembahan mereka atas suatu selain Allah itu namanya kemusyrikan, perbuatan musyrik gitu. Nah, Tuhan nggak senang atas itu, dia murka. Cuman tentu Tuhan akan milih-milih. Dalam artian nggak semuanya kan, nggak semuanya diazab gitu, dikasih bencana. Tapi ada orang-orang yang memang selain dia melakukan hal itu, tadi kalau Anda baca Alkitabnya tadi kan lengkap tuh. Mereka bukan hanya membuat patung-patung ya, atau menyembah dewa-dewa, tapi juga mereka melakukan kekerasan, melakukan apa lagi ya, hal-hal buruk lainnya gitu ya, kesombongan, kecongkakan gitu kan. Jadi memang betul-betul rusak. Jadi mereka bukan hanya musyrik, tapi juga melakukan kerusakan gitu. Nah, itu Tuhan murka ya. Sedangkan kita melakukan kejahatannya Tuhan murka, apalagi kita musyrik. Nah, ini kepercayaan muslim ya. Yang nggak muslim boleh nggak setuju, karena ini bukan akidah kita. Nah, Luis nggak paham itu. Dia sekarang sedang membahas akidah muslim. Nah, cuman di video tadi itu memang terlalu vulgar, guys. Jadi langsung menunjuk kepada Kristen ya. Padahal itu mengena pada semuanya ya. Semua kemusyrikan itu adalah semuanya menyembah selain Allah. Jadi dalam akidah Islam, semua agama itu selain Islam itu melakukan kemusyrikan ya. Cuman ini adalah kepercayaan Islam yang ibaratnya ya Anda nggak boleh nggak boleh menghakimi gitu ya. Ini adalah kepercayaan Islam gitu, akidah Islam ya, dan kita tidak ada. Nah, saya ingin katakan Anda boleh nggak setuju, tapi nggak boleh menghakimi, karena ini bukan kepercayaan akidah kalian gitu. Nah, jadi poinnya seperti itu ya. Allah menurunkan bencana kepada, kalau dia sudah murka, guys, apa lagi yang bisa kita lakukan coba ya kan. Kita ini kan cuma manusia ciptaan ya kan, dia yang berkuasa atas segalanya. Orang-orang Kristen. Kali ini saya akan membahas dari foto ini.
Jadi ada sebuah channel yang bernama Kaf Media Channel, dia membangun narasi bahwa letusan Gunung Semeru atau bencana alam yang terjadi di Indonesia ini beberapa minggu yang lalu itu karena kesalahan dari orang-orang Kristen. Judul dari thumbnailnya adalah Langit, Bumi, Laut, Gunung sedang memberitahu kita Allah tidak punya anak yang lahir di bulan Desember. Nah, ini judul thumbnailnya yang mana dikatakan Sekedar tambahan guys ya, kalau Anda lihat bencana itu kebanyakan terjadi di bulan Desember ya, tsunami apalagi. Memang tempatnya di Aceh ya, tapi itu merata guys sampai ke India sampai kemana-mana gitu kan. Lalu ini kemarin juga beberapa waktu lalu juga rata-rata itu kebanyakan di bulan Desember. Nah pertanyaannya adalah ada apa di bulan Desember? Ada apa? Nah waktu itu saya juga pernah baca berita ya, di salah satu tempat di Indonesia ini ya, bulan Desember itu malam tahun baru itu di tsunami Aceh lagi saya salah. Tsunami Aceh atau di mana itu guys? Di Poso juga ya. Kalau saya di apa di Palu kalau salah tuh ya. Pokoknya Anda cari berita deh, di mana ada kejadian di malam tahun baru itu ditemukan di pantai itu banyak kondom berserakan, itu minuman keras, botol-botol minuman keras. Nah, di situ disapu guys sama bencana paginya. Jadi di tempat ini ditemukan banyak barang-barang maksiat ya. Nah, jadi Anda tinggal mikir kenapa rata-rata banyak kejadian itu di bulan Desember gitu. Jadi ini cuman hanya bagian pemikiran ya. Saya tidak menyebut poin-poin ini kenapa gitu. Coba saya ajak Anda berpikir, kenapa banyak kejadian di bulan Desember? Ada apa di bulan Desember gitu. Ya kan? Nah, jadi Anda harusnya berpikir gitu. Ya kan? Coba Anda cari berita-berita bencana itu kebanyakan memang jadi bulan Desember gitu. Tanya ada apa di bulan Desember? kan Gunung Merapi ataupun bencana alam ataupun letusan gunung apa itu yang terjadi bulan Desember itu untuk memperingatkan bahwa tidak ada anaknya yang lahir bulan Desember. Dan memang itu tujuannya untuk apa sih? Ya untuk perayaan Natal sebenarnya. Dari judulnya kita bisa baca kemarahan langit gunung meletus karena kaum musyrik memperingati kelahiran anak Tuhan. Jadi bangunan narasi yang saya rasa terlalu maksa ya. Bahwa penyebab dari bencana alam yang terjadi itu karena orang Kristen yang memperingati hari Natal. Sekarang kesimpulan bisa seperti itu apa? Ya jelas nggak ada kan. Ya Ada. Tadi saya udah bacakan Alkitab ya kan. Ya kitabnya ada. Allah tuh murka lihat orang-orang yang membuat patung-patung gitu. Nah, untuk apa patung itu? Ya pasti itu disembah, guys. Ya. Jadi bukan hanya disembah sebenarnya. Kalau udah baca ya kita bisa lagi ya. Coba bentar. Nih, sekarang kita baca di Keluaran 20 ya. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, apa maksud Allah lain? Tentu Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Karena Allah hanya satu, yaitu Allah Bapa, guys. Ya. Yang gini, yang Allah lain kan hanya itu. Coba. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya kan? Nah, termasuk Allah lainnya, yaitu kayak Allah Lata, Allah Uzza gitu. Kalau umat Islam kan hanya menyembah Allah yang satu itu, guys, gitu. Jadi satu-satunya agama yang tidak ada Allah lain di hadapan Allah yaitu umat Islam. Ya. Tapi lihat, Louis ada Allah lain di hadapan dia. Itu Allah Anak dan Allah Roh Kudus gitu. Nah, sama lagi. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ingat, ini larangan pertama ya. Ini titik, guys. Titik. Ya. Jadi ini satu kalimat titik. Ya. Larangan pertama. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, ya. Apa yang di atas? Burung, matahari, bulan, bintang segala macamnya, langit di atas. Atau yang ada di bumi di bawah, apa itu? Manusia, termasuk Yesus, ya, Yesus manusia. Apalagi bumi di bawah, ya, kayak binatang-binatang gitu. Atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, ikan-ikan, apalagi macam-macam lah di bawah air itu.
Ini larangan pertama. Jadi jangan membuat bagimu patung, guys. Nah, larangan kedua. Yang ketiga ya, tadi kan ada juga jangan buat jangan ada padamu Allah di hadapanku, tapi itu bagian sendiri. Ini sambungannya, guys. Lalu jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi selain jangan membuat patung, menyerupai apapun, juga jangan sujud menyembahnya, guys. Jadi ada dua larangan sini. Jadi bukan hanya jangan buat patung untuk sembah, ini dipisahkan, guys. Ya, ada dua larangan sini ya. Sama kayak saya ngomong, jangan buat patung. Lalu saya diam. Lalu saya sambung. Jangan sujud menyembah kepadanya. Berarti ada dua larangan. Buat patung nggak boleh, apalagi sujud menyembah kepadanya. Jadi membuat patung aja nggak boleh, guys. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia ya, apa itu titik, apa itu sambungan dengan kalimat setelahnya. Jadi kalau ada titik itu titik. Jadi itu bahas tentang yang satu ini gitu. Jadi ada dua larangan di situ, ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jadi orang-orang yang buat patung, jangan lagi menyembah atau beribadah kepada patung itu, buat patung aja, ya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, ya, adalah Allah yang cemburu. Ingat, Allah itu pecemburu, guys. Dia nggak mau disembah. Selain dia nggak mau dia. Anda menyembah patung nggak mau dia. Dia kan menyembah patung, membuat pun nggak boleh. Nah, orang Kristen kan membuat patung Yesus kan, dan menyembah patung itu, ya. Karena kalau kita menuangkan sesuatu, lalu kita buat patungnya, itu sama dengan menyembah patungnya, guys, gitu. Tujuan buat patung itu kan untuk representasi Tuhan itu nggak boleh. Jadi jangan lagi menyembah patung Yesus ya, membuat patung Yesus pun nggak boleh sebenarnya, atau patung apapun itu nggak boleh, kata dia ada larangannya. Tapi mereka terus buat, gitu. Ya, aku Allahmu, aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Jadi apa yang dilakukannya kalau dia cemburu? Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Jadi nanti itu akan dibalaskan sampai ke anak-anaknya, guys. Kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, gitu. Jadi bagaimana tanda dia membenci Allah? Yaitu dengan membuat Allah tandingan, ya. Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu. Itu Jadi Allah cemburu. Dia nggak mau ada Allah lain. Dia mau hanya Allah Bapa saja, ya. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mereka mengasihi aku. Ingat, kita mengasihi Allah ya, bukan mengasihi Yesus. Karena beda. Dan yang memegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, jadi kita nggak boleh menyebut nama Allah dengan sembarangan. Kita sebut dengan Allah Anak nggak boleh, atau Allah Kudus nggak boleh, guys. Jadi Allah ya Allah, gitu. Sama kayak misalnya nama saya Bobby, nggak boleh sebut sembarangan. Bobby anak, Bobby bapak, Bobby ini nggak boleh, guys. Tetap Bobby ya Bobby, gitu kan. Nah. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Coba, Tuhan perintahkan kuduskan hari Sabat, tapi kenapa tidak dikuduskan sama orang Kristen? Mereka malah menguduskan hari Minggu, gitu kan. Nah, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Yaitu dari Minggu, mereka hitungannya mulai dari Minggu tuh. Hari pertama hari Minggu, ya, sampai ke Jumat, Sabtu hari ketujuh. Nah, hari ketujuh hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Ini perintah, guys, dilanggar oleh orang Kristen. Lalu mereka katakan, Islam bagaimana? Loh, ini kan Alkitab kalian, gitu, ya kan? Kami nabi, kami lain lagi. Nabi kami Muhammad, ya. Jadi tiap nabi itu kan syariatnya Tuhan Allah turunkan itu untuk nabi tersebut, ya kan? Karena tiap nabi itu kan datang untuk menggenapi, untuk menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya. Makanya tentu ada sedikit revisi dan segala macamnya, gitu kan. Namanya penyempurnaan, gitu. Ada penambahan, namanya menggenapi ada penambahan sehingga lengkap, gitu. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu padamu. Jangan membunuh, jangan berzina. Di sini isinya semua larangan, guys. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain, jangan membuat patung, jangan sujud pada patung itu, ya, atau sujud menyembahnya, jangan berzina,
Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, jadi poinnya adalah ini larangan semua. Ya, jadi kalau dilanggar itu tadi kita baca ayat sebelumnya, perbuatan keji. Jadi mereka tuh keji karena mereka membuat patung-patung kan. Tadi kita baca ayat sebelumnya. Gak cukup sampai situ, mereka menyembahnya bersama dewa-dewa itu, juga mereka melakukan perusakan di muka bumi, ya kan. Nah, macam-macam kekerasan dan segala macamnya. Nah, kita lihat baca selanjutnya. Seluruh bangsa itu menyaksikan gunung mengguntur, kilat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung merasap. Coba mereka, ya. Ini kan kejadian seperti kemarin di gunung Merapi, ya. Gunung merasap, guys, ya. Kilat sabung menyambung, di gunung Merapi itu ada kilat juga, gitu kan, di saling mata. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan, tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Jadi Allah itu kalau bicara sama kita mati, guys, paham ya? Karena kita nggak sanggup bicara dengan Allah, nggak sanggup kita bicara dalam artian Allah bicara depan kita langsung, kita nggak tahan, guys, nggak sanggup kita. Nah, makanya jadi kalau Allah sudah bicara, itu tandanya Allah murka. Jadi bicaranya Allah itu kan dengan kemurkaannya, dengan gunung meletus dan segala macam bicara tadi, guys. Nah, tapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dengan maksud supaya takut." Nah, jadi bahkan Allah mencoba orang-orang baik. Ini kan orang baik nih. Pengikut Musa ini orang baik. Ya kan? Mereka takut sama Allah gitu. Itu bukti mereka baik. Nah, jadi bagi orang-orang baik itu adalah cobaan. Jadi konsep jalan kita pun begitu, guys. Orang-orang jahat itu adalah bencana, itu adalah malapetaka. Tapi bagi orang baik itu adalah cobaan. Sama kan dengan konsep Islam gitu. Nah, jadi sebenarnya Luis ini harus belajar banyak ya. Dia bahkan nggak tahu istilah kita mungkin kan. Jadi maksudnya supaya takut. Jadi semua bencana itu ya dikhususkan bagi orang baik itu supaya takut. Juga dengan orang-orang jahat juga takut. Cuman bagi orang baik itu adalah cobaan, bagi orang-orang jahat itu adalah bencana, azab, guys. Dan dia ada padamu agar kamu jangan berdosa. Jadi kalau ada azab itu bencana turun, itu berarti ada manusia melakukan dosa. Berarti artinya dosa nggak ditebus, ya nggak tebus. Kenapa? Kalau ditebus, berarti ngapain lagi? Kayak gini loh. Bisa gini. Saya kalau berutang di gede, saya akan ditebus gitu. Ini untuk apa? Ada misalnya kayak kayak pihak keamanan yang menakut-nakuti saya gitu. Misalnya dia mau ngabrik gede itu, atau ngabrik depan apalah gitu kan, depan gede itu. Untuk nakut-nakuti saya. Untuk apa? Utang saya ditebus gitu kan. Nah, karena tidak ada penebusan utang, makanya nggak boleh melakukan hutang. Gitu. Makanya nggak boleh melakukan dosa. Karena kalau nanti Allah tuh akan melakukan bencana seperti dengan ayat ini dikatakan agar manusia tuh jangan membuat dosa. Jadi bencana itu mencegah manusia buat dosa yang lebih jauh lagi. Mungkin ada manusia yang belum buat dosa, Allah peringatkan, atau ada yang sudah gitu, guys. Berarti nggak boleh buat dosa gitu. Berarti dosa nggak ditebus gitu. Paham ya? Karena kalau dosa ditebus, berarti kayak hutang ditebus, logikanya nggak masalah dong. Ibaratnya nggak separah itu bencananya gitu kan. Misal kayak saya misalnya kasus saya mau berhutang di gede, ya kan. Masa sampai ditakut-takuti dengan bencana. Jadi kalau saya berhutang di gede atau saya berdosa gitu kan, hutang itu kan sama kayak dosa, guys. Karena kan dosa ditebus, hutang ditebus gitu. Jadi hutang itu sama dengan dosa. Berhutang sama dengan dosa, ya kan? Karena ini masalah penebusan. Nah, jadi kalau saya berhutang di gede atau saya buat dosa, kalau buat dosa kan itu kan diancam dengan bencana. Jadi kita terus belum buat dosa sudah diperingatkan. Nah, sama kayak kita berhutang di warung. Coba kalau ada berhutang di warung, saya mau berhutang nih, tiba-tiba datang ancaman. Awas kamu berhutang ya, nanti akan turun bencana atasmu gitu. Atau saya udah berhutang, lalu tiba-tiba turun bencana atas saya gitu. Berarti nggak boleh berhutang, guys. Berarti nggak ada penebusan gitu. Karena kalau ada penebusan, ngapain saya diancam atau diapain gitu.
Saya tinggal katakan loh, utang saya ditebus loh. Kan nggak ada masalah kalau utang kita ditebus, ada yang menebus, kan nggak ada masalah soalnya bagi orang gede kan, atau bagi pihak mana kan nggak ada masalah gitu, ya kan? Kita bisa argumentasi sama pihak keamanan. Kita akan mengatakan, Bapak kok buat begini sama saya, kan utang saya ada nebus Pak, aman Pak, tenang aja, utang saya akan dibayar gen oleh orang itu, Bapak nggak perlu begini gitu, ya kan? Masa nggak boleh utang? Orang kan boleh utang Pak gitu. Kita bisa argumentasi sama pihak keamanan. Saya Pak, orang tuh boleh berutang Pak, penting bayar. Nah nanti ada yang bayarkan utang saya, kan nggak ada masalah guys. Nah tapi kalau misalnya saya tetap dihajar sama pihak keamanan, diancam gitu kan, berarti nggak ada yang nebus utang saya, berarti saya nggak bisa berargumentasi nanti utang saya ditebus, karena nggak ada yang nebus utang saya, makanya saya nggak bisa argumentasi seperti itu gitu. Mereka kan katakan, oh iya, siapa nebus utang kamu, ya kan, nggak ada yang nebus utang kamu gitu, makanya kamu boleh berutang. Oh ya, kalau kamu berutang kamu akan diancam, kamu akan dihazab gitu. Itu bukti kalau tidak ada penebusan dosa guys. Ya karena mengada-ada gitu loh. Tapi sepertinya karena hal ini mungkin menjadi masalah perdebatan di kalangan mereka sendiri. Bahkan ada sebuah akun yang menentang. Nah gini ya, perdebatannya terjadi karena ada orang-orang nggak yakin, percaya kalau bencana itu adalah karena perbuatan mereka. Paham ya? Jadi nggak semua orang Islam tuh mengerti tentang agamanya gitu. Ada yang Islam KTP, Islam apa, mereka nggak ngerti kalau Tuhan itu bisa murka guys. Allah tuh bisa murka. Dia bisa menurunkan bencana atau cobaan bagi orang-orang yang dikendakinya gitu. Tadi saya bacakan bahkan di kitabnya kan. Dulu saya pernah baca dia. Jadi dia nggak ngerti ajaran Islam, dan dia nggak pernah baca kitabnya mungkin. Hal itu menentang saudara sendiri yang seimannya mereka. Nah, jadi kenapa mungkin ada yang mungkin menilai, oh Kaf Media Channel kamu terlalu vulgar. Sebenarnya kan itu kan bukan merujuk pada Kristen saja, semuanya guys. Semuanya ini bukan hanya kepada Kristen ya. Ingat sekali lagi ya, saya sedang menyampaikan akidah Islam ya. Bagi anda nggak paham ya, nanti dikatakan pula saya menista agama gitu. Anda nggak paham ini ajaran Islam gitu yang saya sampaikan gitu, untuk meluruskan persoalan ini. Jadi akidah orang ya ada, boleh setuju apa tidak, tapi tidak boleh Anda hakimi gitu. Karena akidah kita lakum dinukum waliyadin, agamaku. Saya sedang membicarakan sekarang agama saya, yaitu akidah yang ada di agama saya ya. Bukan hanya jadi karena itu terlalu vulgar Kaf Media Channel gitu, makanya dilembutkan gitu kan. Jadi sebenarnya itu merujuk kepada semua orang yang melakukan kemusyrikan, ditambah mereka melakukan kekejian gitu, kemaksiatan gitu. Paham ya? Ini kenapa kan merujuk pada orang Kristen saja, tapi juga semua orang melakukan kemusyrikan. Jadi orang-orang kafir ditambah orang-orang itu berbuat pula kemaksiatan. Begitu juga dengan orang Muslim juga begitu guys gitu. Jadi siapapun kena gitu, selama dia melakukan kemusyrikan dan atau dia melakukan kemaksiatan guys, yang sudah lewat batas, yang udah Tuhan Allah atau Tuhan Allah itu nilai itu keji, perbuatan keji guys, seperti yang kita baca di ayat tadi. Akhirnya thumbnailnya diganti guys. Thumbnailnya diganti peringatan bagi muslim. Langit marah, gunung meletus. Mereka tidak rela. Apa sih? Dirubah gitu loh. Akhirnya ternyata peringatan untuk orang muslim katanya. Jadi sebenarnya itu semuanya gitu guys. Jadi kalau judul yang pas itu sebenarnya ya, karena itu kan dispesifikan ya. Jadi itu bencana bisa karena perbuatan orang yang musyrik ya, bukannya Kristen, yang melakukan perbuatan keji. Bisa juga karena perbuatan orang Muslim yang melakukan keji. Cuman tingkat keparahannya kan lebih parah yang sudah musyrik keji pula dibanding yang nggak musyrik tapi keji gitu. Jadi ini sebenarnya bencana itu untuk semua guys. Bahkan juga termasuk orang-orang beriman yang merupakan itu bencana, itu namanya itu adalah ujian gitu. Kita diuji dengan bencana. Jadi kalau bagi orang-orang yang tadi ya, yang musyrik dan maksiat itu adalah malapetaka. Bagi orang-orang yang beriman dan tidak berbuat maksiat itu adalah ujian guys. Sebelumnya ya kita tahu sendiri bangunan narasinya apa. Karena kaum musyrik memperingati kelahiran anak Tuhan. Cobalah. Sekarang yang diperingatkan marahnya itu yang sebelumnya kepada seakan-akan di sini oleh
orang yang merayakan kelahiran anak Tuhan di sini diganti. Karena memang hal ini menimbulkan. Tadi kita belajarnya ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Allah lain itu apa? Allah anak yang bernama Yesus dan Allah Roh Kudus. Itu Allah lain, guys. Kalau kita ngomong Allah ya konsekuen. Allah ya Allah, kayak saya Bobby. Bobby ya Bobby. Jangan ada anak Bobby, jangan ada Bobby yang lain gitu. Bobby yang misalnya Bobby apa? Brown atau Bobby apa gitu. Bobby ya Bobby gitu, guys. Gitu. Saya nggak ada saya bukan anak saya dan saya bukan Bobby Brown atau misalnya yang tokoh lain, guys, gitu loh. Salah perspektif gitu. Nah, kita lihat langsung di thumbnailnya sudah dirubah jadi kode keras dari Allah, Desember selalu ada bencana. Hal sedemikian sebenarnya nggak harus terjadi lah. Kayak penuduhan sembarangan ke orang-orang Kristen mengakibatkan bencana-bencana yang ada di Indonesia ini. Kita harus fair, guys, bahwa bencana alam nggak hanya ada di bulan Desember. Mari kita akan lihat satu berita ini. Ramadan 2021, Ramadan di tengah bencana, Wapres minta masyarakat bersabar. Nah, yang kayak gini jarang, guys. Berita-berita di bulan Ramadan tuh jarang bencana ya. Selalu kebanyakan tuh bulan Desember. Dan ingat, bencananya yang besar ya. Bencana yang besar. Nah, gini. Yang mau saya katakan lah, ya ada, bencana tuh memang bukan hanya di bulan Desember gitu. Tapi kenapa banyak di bulan Desember? Nah, sesuai dengan konteks tadi ya. Berarti kalau terjadi di bulan Ramadan, itu artinya ada orang-orang yang berbuat keji di bulan itu, ya. Entah ada hari raya umat agama lain yang non muslim ya, yang tentu dalam kepercayaan Islam itu adalah musyrik, kafir, menyembah selain Allah gitu. Allah murka, Tuhan cemburu deh kan ayatnya kan. Jadi melakukan kemusyrikan di bulan Ramadan plus ya melakukan kekejian gitu. Jadi tinggal dicek apa yang ada di bulan apa yang terjadi saat itu gitu. Nah, atau intinya adalah poin-poin yang mau saya jelaskan adalah selain tadi juga apabila ada orang-orang melakukan kemusyrikan ya, lalu apabila ada orang-orang melakukan kekejian ya kan. Nah, lalu apabila ada orang-orang yang beriman dan soleh itu diam atas semua kekejian itu, atas semua kemusyrikan itu, mereka diam gitu. Ini sama kayak dulu misalnya kayak zaman Nabi Muhammad. Anda lihat tuh bagaimana rusaknya peradaban orang Arab pada waktu itu, ya. Orang tua itu tidak menginginkan anak laki-laki, anak perempuan. Jadi kalau anak perempuan lahir tuh guys dibunuh guys, dikubur hidup-hidup. Saking mereka tuh tidak suka dengan anak perempuan gitu kan. Bagi mereka laki-laki adalah berharga, anak perempuan tuh dibunuh gitu. Betul lah keji waktu itu. Pada waktu itu mereka menyembah selain Allah, mereka menyembah Allah lain, yaitu Allah Lata, Allah Uzza dan lain sebagainya. Mereka mengotori Ka'bah dengan berhala-berhala mereka. Mereka mengadakan perempuan mereka terbuka auratnya. Mereka bahkan suka tari perut kan. Jadi perempuan Arab jahiliyah itu guys nggak seperti sekarang, nggak seperti sejak diutus Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad diutus dan ada syarat jilbab, semua wanita Arab berjilbab langsung besok paginya gitu. Jadi sebenarnya Arab bukan situ. Jadi Nabi diutus ke tengah-tengah orang seperti itu gitu. Dan setelahnya sambut para sahabat gitu. Jadi dan juga begitu juga dengan kezaliman Firaun, Namrud. Memang itu orang-orang yang untuk memperjuangkan itu, untuk menegur. Musa diturunkan untuk menegur Firaun. Ya, apalagi Ibrahim untuk menegur Namrud, ya. Dan lain sebagainya. Nabi Muhammad untuk menegur kaum kafir Quraisy. Jadi memang Allah tuh akan menurunkan orang-orang yang untuk mendakwahkan agar orang-orang kita dilah ya, jangan berzina, jangan membunuh. Tadi kan kita baca lengkap itu ayat kitabnya ya. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan menginginkan barang orang lain, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat patung yang menyerupai apa langit di atas, di bawah maupun di air, jangan sujud menyembahnya. Lengkap semuanya guys. Jadi itu peringatan yang kalau jadi kita disuruh seperti itu ya. Jangan. Nah, kalau ada orang begitu ya kita ingatkan agar tidak jadi bencana. Karena kalau Tuhan tadi kan Tuhan murka, bagaimana baca di ayatnya tadi, Tuhan murka ya, dia akan melakukan bencana guys. Nah, jadi kita harus tegur orang itu supaya nggak melakukan itu. Kalau kita diam, kita kena juga gitu. Karena bencana itu merata guys, gitu. Kena pada semuanya. Taman bagi kita ya memang itu adalah ujian.
Kalau mereka jelas itu bencana malapetaka. Karena Tuhan marahnya sama mereka kan, bukan sama kita. Kita paling Tuhan tuh murka karena kita diam. Makanya sebaiknya meskipun tidak berpengaruh ya, penting ada ngomong aja deh kayak saya nih. Ngomong aja penting, ingatkan orang-orang, jangan melakukan kemusyrikan, jangan melakukan maksiat. Ingatkan orang-orang itu. Jangan diam. Meskipun tidak berhasil ya, misalnya katakan saya ini atau para pendakwa itu tidak menyentuh hati mereka, orang-orang yang buat maksiat ini atau orang-orang yang buat kemusyrikan ini tidak menyentuh hati mereka, mereka tidak melakukan kemaksiatan, minimal Allah sudah menilai kita kalau kita sudah melakukan teguran, sudah melakukan lisan kita sudah ngomong gitu. Ya nggak cukup hanya kita tidak menyukai dalam hati, tapi lisan kita sudah ngomong gitu. Meskipun berhasil nggak berhasil, itu Allah sudah nilai kita sudah bergerak. Jadi Allah tidak murka lagi guys. Daripada kita diam, gitu kan. Sama kayak gini misalnya deh, Anda bayangkan ada orang di depan kita nih, depan kita jadi pemerkosaan misalnya, depan mata kita nih. Kita diam guys. Minimal kita ngomong dong, jangan dong perkosa dia, meskipun kita takut. Minimal kita ngomong. Lalu kita diancam, kamu kalau apa nanti saya bunuh. Kita diam. Minimal kita udah ngomong gitu guys. Jangan diam saja gitu. Gitu. Tapi kalau takut mau bilang apa? Tapi intinya adalah kita tuh harus berusaha untuk minimal speak dalam hati. Kalau nggak sanggup ya dalam hati gitu. Jadi jangan cuek bebek atau jangan malam ikut-ikutan. Kita lihat banyak maksiat apalagi besok tahun baru nih, itu banyak sekali maksiat guys menjelang tahun baru. Orang pacaran lah ya kan, dugem lah, narkoba segala macam ya kan, dua-duaan yang muka murim, aurat itu nanti Anda lihat lah tahun baru itu ya. Kalau saya lihatnya di TV paling atau di berita itu banyak sekali. Saya takut guys, saya takut keluar rumah. Kenapa? Tahun baru juga di apa, karena banyak sekali aurat yang terbuka di luar sana gitu, apalagi di tahun baru. Nah, saya takut sekali guys, saya takut iman saya lemah gitu. Karena kita harus menjaga iman. Jadi jangan kita tuh nggak boleh sombong. Oh iman kita kuat, kita nggak bakal tergoda. Siapa tahu minimal kita terbesit apa namanya sur dalam hati, itu kan bahaya. Maka saya hindari. Maka saya lebih mending bikin konten dakwah gitu kan, atau main game, atau melakukan sesuatu yang di rumah gitu guys, sehingga saya aman dari hal-hal begituan ya kan. Nah, itu Selasa 13 April 2021 jam 11.29, warga membersihkan puing rumah yang rusak akibat gempa di Desa Majang Tengah, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 12 April. Nah, di sini terjadi bencana pas Ramadan gitu. Nah, apakah ini juga bisa diberi judul? Saya beri judul misalnya peringatan supaya tidak merayakan Ramadan. Nah, apakah seperti? Ya enggak gitu. Jangan tunggangi sebuah. Jadi tadi itu kita ngomong dalam kepercayaan Islam, maka dibawa ke Islam gitu. Nah, dan itu memang ada yang dari kitab gitu kan. Nah, saya tanya sekarang, yang ada Allah lain di hadapannya umat Islam apa umat Kristen? Coba jawab jujur. Umat Islam tidak ada Allah lain. Kita dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Kita katakan siap. Hanya ada satu Allah. Ada satu Allah, yaitu Allah SWT. Gak ada Allah lain. Coba tanya mereka, ada berapa Allah kalian? Mereka bilang satu, tapi masalahnya itu bukan satu. Ya, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Ketika Anda ngomong Yesus, pasti Anda tidak sedang ngomong tentang Allah Bapa. Ketika Anda sedang ngomong Allah Bapa, pasti Anda tidak sedang ngomong tentang Yesus gitu. Karena Yesus adalah manusia, juga anak manusia. Sedangkan ayatnya bicara bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Berarti Allah bukanlah Yesus. Karena Yesus adalah manusia, juga anak manusia, guys. Itu poinnya seperti itu, gampang kan? Saya bukanlah kucing atau anak kucing. Nah, tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa kucing itu adalah saya. Loh, saya udah katakan saya bukanlah kucing atau anak kucing. Kemudian di sana katakan bahwa kucing atau anak kucing itu adalah saya gitu. Paham logikanya ya? Berarti kalau dikatakan di antara kita lihat ya, Allah bukanlah manusia. Nih, Anda baca di Bilangan 23 ya, pasal 23 ya. Allah bukanlah nih ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukanlah manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ingat ya, Allah itu bukanlah manusia, juga bukanlah manusia, ya, sehingga dia tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin menyesal. Ya, ingat, sifat ini melekat pada Yesus bahwa dia berdusta dan menyesal. Pertama, ya, di mana dia berdusta? Gini, dia waktu itu ada ya, teman saya ini lama bukannya guys, ya. Dia itu mengatakan pada murid-muridnya, pergilah ke situ. Aku tidak pergi ke situ. Tapi dia pergi ke situ gitu.
Ya, ada ini Anda bisa cari sendiri ya. Lama kalau saya buka sesuatu, guys. Nah, apa dia menyesal. Yesus menyesal. Dia menyesal telah mempermurid Yudas. Ya. Sedangkan Allah tidak menyesal. Allah itu bukan manusia, juga bukan anak manusia, sehingga ia berdosa atau menyesal, guys. Paham ya? Ini adalah ayat yang seharusnya menohok Louis gitu. Jadi kalau ada orang menyamakan Allah dengan manusia, juga manusia, Allah dikatakan di Alkitab bahwa Allah bukanlah manusia, sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus punya kedua sifat itu. Bencana alam untuk kepentingan Anda. Seharusnya kita menyumbangkan sesuatu untuk membangun mereka kembali. Seharusnya kita mendoakan, bukan justru memprovokasi, memanfaatkan bencana-bencana alam. Ingat ya, ketika kita sedang mengingatkan ya, bahwa bencana itu terjadi karena ada kemusyrikan, karena ada kezaliman, ya, itu bukan berarti kita tidak membantu gitu. Itu beda, guys, beda ya, beda bagiannya ya. Jadi orang-orang yang jadi gini, bukan berarti orang yang menyampaikan peringatan dia tidak membantu gitu. Paham nggak logikanya ya? Jadi gini, itu bukan satu paket, guys. Lalu misalnya kayak contoh, siapa yang pun yang berdakwah di muka bumi ini, misalnya dia mengingatkan orang tuh, kalian jangan jangan inilah. Ibaratnya kayak gini lah, misalnya kayak yang nggak usah yang ngarak situ, misalnya gini contoh, ada anak-anak kebut-kebutan. Kalian diingatkan kan, kalian jangan kebut-kebutan, nanti kalian jatuh, nanti kalian kecelakaan. Nah, itu tandanya peduli, guys. Jadi ada double peduli, nah saya katakan ya, jadi peduli yang double gitu. Jadi dia mengingatkan dan membantu, itu bagus. Daripada cuma membantu saja nggak ingatkan gitu. Jadi sebelum itu terjadi, diingatkan dulu, itu suatu kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan hanya membantu untuk ketika sudah terjadi bencana, tapi memperingatkan agar sebelum menjadi bencana itu juga penting. Ya. Jadi orang baik itu melakukan dua hal. Dia berdakwah dan membantu ketika bencana terjadi. Misalnya kita lihat banyak kemaksiatan nih. Kalian jangan buat maksiat dong, nanti ada azab ditimpakan ke muka bumi. Nah, ketika azab turun, kita bantu. Itu bagus sekali. Coba ada orang cuek bebek, ada orang maksiat, dibiarkan saja. Biar sajalah, urusan mereka gitu kan. Kalau kita sayang mereka, kita ingatkan. Kalian jangan buat kemusyrikan ya, jangan buat maksiat ya, kekejian ya, jangan ya. Jangan buat patung ya tadi ya. Jangan sujud menyembahnya ya. Jangan berzina ya, jangan mencuri. Yang tadi kan banyak peringatan itu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampok segala macam. Kita ingatkan kan? Kenapa? Karena nanti kalau kalian buat itu, Tuhan murka. Tadi ini ada Tuhan murka. Kita nggak mau Tuhan murka kan? Nah, makanya orang baik akan mengingatkan mereka. Nah, tadi salah satu video itu adalah mengingatkan itu. Tuhan murka karena begini-begini. Itu akidah Islam sekali lagi ya. Yang bukan Islam boleh nggak setuju. Ya, kalau Islam nggak setuju itu aneh. Berarti dia nggak ngerti ajaran Islam. Itu Islam seperti itu, dan bahkan itu berhubungan dengan kitab juga adanya. Jadi berhubungan lah, guys. Tulisnya nggak pernah baca kitab gitu. Jadi jangan kan diajarin Islam, dia kitabnya aja diajarkan seperti itu, bahwa Tuhan bisa murka kalau manusia itu melakukan kemusyrikan. Jadi membuat patung itu bagian dari kemusyrikan. Membuat patung apalagi menyembahnya, jangan padamu Allah lain, itu kemusyrikan juga. Ditambah lagi jangan membunuh, berzina segala macam. Jadi kemusyrik itu lengkap semuanya, guys. Musyrik dan keji dan membuat kerusakan di bumi kan. Nah, kita ingatkan, dan ketika bencana jadi kita bantu gitu. Orang yang baiknya setengah ya, dia tidak mengingatkan. Jadi misal gini nih, ada orang kebut-kebutan di jalan, saya ingatkan, dek hati-hati, nanti kamu jatuh loh, kecelakaan kalau kamu gini loh, bahaya loh, perbuatan kamu bahaya loh. Atau misalnya kayak ada orang misalnya ya kayak misalnya ada orang yang ingatkan, misalnya kayak dia berutang, kamu jangan berutang dong, pertama itu riba, nanti kamu nggak usah bayar gimana, kamu kan ada kerjaan ini, kamu bayar pakai apa nanti. Nah, lalu ketika dia susah nggak bakal bayar utang, ya kita bantu. Makanya kali yang berutang lagi, nih saya bantu nih. Nah, baik nggak? Baik. Dia mengingatkan dan membantu. Tapi kalau masa kita cuma boleh membantu lalu diam saja ketika kita melihat suatu hal yang ini, guys. Jadi ada orang melakukan kemaksiatan, kita diam aja gitu.
Nggak bisa gitu. Kita harus melakukan dua hal. Dakwah, memperingatkan, dan membantu ketika terjadi bencana gitu. Ya kan? Jadi jangan katakan orang ini aneh lah. Orang mengingatkan tapi malah dikatakan membantu. Itu bagaimana? Justru karena orang itu mengingatkan tuh makanya dia tuh harusnya dia lebih kuat membantu karena dia peduli. Jadi sebelum itu terjadi dia harus ingatkan dia dulu. Kamu jangan balap-balapan ya, nanti kamu jatuh kecelakaan. Berarti dia peduli. Lebih besar peluang dia membantu karena dia peduli dibanding orang yang diam saja. Dia aja nanti paling jatuh dia rasakan sendiri gitu. Nggak mau dia negur guys, udah malas gitu kan. Betul, jatuh dibiarkan aja sama dia karena dia udah malas itu. Tapi kita peduli kan, tidak kita ingatkan, jangan begitu nanti kamu apa loh, kena azab loh, ada azab turun loh. Ya, kita bantu setelah terjadi gitu. Jadi Luisnya nggak paham, dia ini mau semua orang tuh dia aja ketika dan melihat kemusyrikan dan melihat ada kerusakan di muka bumi. Ada orang-orang membunuh, berzina, menyembah Allah lain, membuat patung-patung. Kita harus speak gitu, ngomong, karena kita aja ayatnya ada guys gitu. Kita ingatkan tuh penting sebelum semuanya terjadi. Kayak orang narkoba, kita ingatkan, kamu jangan narkoba, nanti kamu kecanduan, nanti kamu tangkap polisi. Banyak orang cuk-cuk aja, biar aja situ, dia narkoba mampus lah situ. Ini kan tidak baik namanya. Orang baik itu adalah mengingatkan sebelum terjadi dan membantu ketika terjadi gitu loh. Tengok kayak Gus Nur itu ya, Anda lihat ya, Gus Nur itu adalah ulama kita ya. Kita ngomong Gus Nur ya, bukan Luis nggak ada apa-apanya gitu, jauh gitu. Bahkan saya juga, Gus Nur itu sebelum bencana terjadi dia ingatkan tuh, kalian jangan berbuat kerusakan bumi, jangan begini, pemimpin jangan curang segala macam, jangan korupsi segala macam. Nah setelah semua terjadi dia bantu nggak? Dia bantu guys. Itu baru orang hebat ya. Juga yang lain, EPI itu sebelum bencana terjadi dia ingatkan itu. Bahkan dia menegur dengan cara menindak langsung guys. Coba lihat, dia menindak Kalijodo, pelacuran Kalijodo, tempat minuman keras. EPI itu bukan hanya speak, tapi melakukan action, mencegah kemungkaran agar tidak turun murka dari Tuhan. Dari kita baca dari kitab kan. Nah, ketika terjadi azab, EPI turun tangan membantu. Itu EPI adalah paket lengkap. Dia EPI the best. Ya, dia bukan, kalau jadi nomor satu the best itu contoh nyata dari mengaplikasikan orang-orang yang taat pada agama itu ya, yang tadi adalah EPI. Dia mengingatkan dengan lisan, dengan tindakan, ya, dengan membubarkan tempat maksiat. Itu juga bahkan dilakukan oleh Satpol PP loh. Ingat, Satpol PP, polisi juga, bahkan tentara itu ikut membubarkan Kalijodo. Jadi apa yang dilakukan oleh aparat itu dilakukan EPI. EPI itu memang membantu kerja aparat, tapi malah dibubarkan gitu. Dan dinyinyirin lagi oleh para buzzer itu kan, termasuk orang televisi ini. Bahkan jadi apa yang EPI lakukan, apa yang Gus Nur lakukan dan ulama-ulama kita tuh ingatkan kita supaya jangan jadi murka Allah pada negeri kita. Gitu guys. Jadi kita tidak diam seperti Luis gitu. Ada kemungkaran diam saja, ada kemusyrikan diam saja, tidak. Gitu guys. Jadi orang-orang kayak Luis nggak paham analogi berpikir itu, nggak paham dia. Jadi kalau ada orang berbuat kerusakan, dibiarkan saja, nggak boleh ngomong. Kalau kamu ngomong, kamu nyinyir nih gitu kan. Padahal yang dinyirin itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang membuat kerusakan gitu. Tentu kalau yang bukan kadang memang dia bukan Islam, dia nggak ngerti ajaran Islam, nggak ngerti akidah Islam gitu. Padahal itu akidah Islam itu ada di kitab dia sendiri pada guys. Memprovokasi orang untuk menuduh itu semua diakibatkan oleh orang Kristen. Bukan memprovokasi orang menuduh untuk dilakukan orang Kristen. Memprovokasi orang, bukan memprovokasi ya, mengajak orang untuk jangan melakukan kemusyrikan. Nah, ingat sekali lagi ya, bagi kita umat Islam, apa yang dilakukan oleh orang Kristen itu musyrik gitu. Ini kalau kita ngomong jujur ya. Cuman karena ada katanya oh nggak boleh, kita tuh harus nggak boleh ini itu. Lalu kita menyampaikan akidah kita, apa salahnya coba? Ya. Ini kan lakum dinukum, kita sedang bicara agama Islam. Kalau saya sebagai seorang Muslim, saya ngomongnya begitu. Ya. Saya harus jujur, ini ajaran agama saya gitu. Ya, semua yang menyembah selain Allah itu musyrik. Gitu. Anda boleh punya hak untuk tidak setuju, tapi tidak boleh menghakimi, karena ini kepercayaan saya gitu guys. Gitu loh. Sekarang secara logika lah, bencana alam pun terjadi di mana? Apakah di situ mayoritas Kristen? Kan enggak gitu loh. Kaum Anda sendiri
Yang paling saya lihat ya, bencana paling banyak itu ya, kalau jujur di Amerika Serikat. Cuma lihat ya, kalau Anda ketik tornado, maka ini saya, ini bukan menuduh ya, ini kita melakukan sekedar perbandingan ya. Ini kasih contoh. Ini kata Luis katakan tidak ada ya, ada guys, ada korelasinya ya. Saya nggak tahu itu kenapa ya, tapi yang pasti kan yang tadi ya, karena ada orang-orang musyrik. Saya nggak ngomong Kristen ya, saya ngomongnya global, orang-orang musyrik yang, atau orang-orang yang bukan musyrik, orang-orang beriman yang melakukan apa namanya ya, mungkin ada kemusyrikan yang tidak mereka sadari. Contoh kayak ada orang Islam yang menyembah pohon, ada tuh orang Islam kan, yang orang-orang Islam yang apa, yang masih menyembah yang selain Islam menyembah kuburan kan, ada tuh orang Islam yang menyembah kuburan, itu kan musyrik juga tuh guys. Atau orang-orang yang berbuat kerusakan ke bumi gitu. Nah, tapi faktanya kalau Anda ketik ya tornado, atau Anda lihat-lihat film-film tornado segala macam, itu lokasinya tuh di Amerika guys. Nah, saya tanya Amerika mayoritas apa gitu. Nah, saya tidak menyebut apa ya, tidak menuduh itu Kristen ya. Tapi dilihat dari, dan lihat dari apa? Kalau Anda ketik lagi ya, nah ini kita pakai logika. Coba Anda ketik ya. Pertama di Amerika tuh, saya tanya ya, saya bukan saya tanya ini untuk agar Anda berpikir. Saya ajak Anda berpikir, bukan untuk menunjuk bahwa ini kan penyebabnya, enggak ya. Penyebabnya walau karena banyak faktor di situ ya. Ingat, faktornya bukan hanya orang Kristen loh guys, semuanya global. Tadi ingat apa yang disebutkan dia kita tadi, global guys. Di situ tidak menyebut hanya orang-orang yang, bukan hanya orang-orang yang menyembah selain Allah, enggak, tapi juga orang-orang yang berzina, mencuri dan segala macamnya gitu. Nah, kalau Anda ketik kejahatan paling banyak di bumi itu ada di Amerika. Pemerkosaan paling tinggi, pembunuhan, kriminalitas lah itu paling banyak jadi di Amerika. Itu Anda lihat statistik ya. Dan negara-negara Eropa, negara-negara non Muslim, itu kalau Anda lihat tingkat kejahatan tertinggi di dunia, bukan terjadi di negara-negara Islam. Nah, lalu Amerika mayoritas apa? Nah, tapi sekali lagi ya, kita nggak boleh menunjuk pada suatu agama. Kita harus ngomong secara global. Pokoknya semua hal yang melakukan kemusyrikan, ya, dan dalam hal ini termasuk Kristen dalam pandangan Islam ya. Sekali lagi saya katakan, Anda boleh nggak setuju kalau bukan Islam. Ini akidah Islam. Saya sedang ngomong tentang akidah agama saya. Gak ada sangkut pautnya dengan akidah agama Anda. Anda boleh percaya yang lain, silakan, itu agama Anda. Tapi saya ngomong tentang akidah Islam. Jadi Luis ini sedang, dia nggak sadar, ini sedang bahas tentang akidah Islam ini. Makanya saya sampaikan, ini akidah Islam. Yang saya sampaikan adalah akidah Islam. Bahkan saya perkuat dengan argumentasi dengan ayat kita tadi kan. Nah, Luis nggak pernah baca itu mungkin. Makanya Luisnya harus banyak belajar tentang Islam. Luisnya banyak nggak tentang Islam guys. Jadi dia tuh sedang nggak sadar, dia tuh sedang bahas akidah Islam. Itu yang dibahas Islam itu tentang bencana Allah yang turun karena dia murka atas perbuatan manusia. Dulu bencana di Aceh, apakah itu kantong Kristen? Kan enggak gitu. Di Aceh ya, ingat, orang-orang beriman ya, kalau buat maksiat itu akan dihukum lebih berat daripada orang-orang tidak beriman. Kenapa? Karena orang beriman kan paham, ngerti kalau itu dosa. Coba gini deh, ada orang yang misal gini, ada orang yang paham, misal Anda bayangkan ya, ada seorang ulama. Coba Anda bayangkan, ulama atau pendeta atau apapun lah, orang-orang yang memuat agama itu melakukan maksiat. Mereka entah datang ke tempat mereka melakukan apalah suatu hal yang salah, misalnya mereka berzina, misalnya mereka selingkuh misalnya. Nah, pasti masyarakat akan langsung lebih berat penghakiman masyarakat dibanding orang biasa. Ada misalnya ada bandingkan ya, misalnya kayak ulama. Kayak mana lah Ustadz tadi? Kemana ada Ustadz kan? Ustadz kemarin ada itu memperkosa santriwati. Ya, itu keji guys. Ya, nggak boleh, itu haram. Nanti saya akan coba buat video itu ya, pas sempat ya, bahas tentang Ustadz ini. Ya, dibandingkan dengan orang biasa, orang anggaplah orang yang memang sudah rusak gitu, orang memang itu kerjanya kayak anak-anak sekarang nih kan, yang memang sudah preman, yang sudah memang dia tuh memang ya sudah memang pergaulannya memang bebas lah gitu, cuman tiba-tiba dia memperkosa. Yang mana yang lebih dibenci oleh masyarakat, yang lebih disalahkan? Tentu ustadz tadi, karena dia seorang ustadz, orang beriman, orang yang seharusnya beriman, orang yang seharusnya itu taat pada agamanya, taat pada syariatnya. Tapi padahal
pada karena di komplek kan enggak apple to apple nih. Ya, kayak itu guys, karena masyarakat orang itu akan menghukum lebih berat orang yang baik, orang yang soleh. Jadi orang baik itu harusnya baik saja gitu. Nah, kalau dari orang-orang yang jahat nih, masyarakat nilai ini memang sudah asal jahat, mau bilang apa lagi? Mungkin dia memang nggak paham, tapi ini soalnya orang dia tahu, Ustaz tahu, nggak boleh melakukan itu. Kenapa dilakukan itu? Nah, itu maksud saya. Jadi ketika di Aceh misalnya ada tsunami, ya, dan itu masih banyak guys. Ada teori konspirasi ya mengatakan itu ada apa bom yang ditembakkan di bawah laut. Itu konspirasi, masih kita nggak tahu ya kebenarannya walau. Tapi kalaupun itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin di Aceh, itu tentu adanya maksiat. Ingat, umat Islam tuh nggak boleh maksiat guys. Jadi jangan mentang-mentang anda tuh Islam, lalu anda bebas melakukan apapun, tidak. Ya, hukuman bagi umat Islam itu lebih berat daripada orang yang tidak beriman. Karena kita kan harus tahu, kita dikasih ibaratnya kita dikasih syariat. Hai umat Islam, ini syariat. Kalian tidak boleh begini begitu. Udah tahu, kita tahu aturan Islam itu seperti apa. Nah, kita melakukan. Kita tahu tapi kita melakukan. Dibanding mereka, Luisnya kan nggak tahu dia. Kayak tadi dia nggak tahu bahwa Tuhan itu bisa murka, bisa menurunkan azab di bumi. Gitu. Dia nggak tahu. Kalau dia melakukan itu masih nilai orang wajar. Bukannya boleh ya, tetap cuma wajar. Dalam artian, oh Luis kan nggak tahu gitu. Tapi kalau saya misalnya ya seorang muslim tahu itu saya lakukan, berarti saya akan dihakimi lebih berat daripada Luis oleh masyarakat. Karena saya kan ini sebagai orang yang harusnya tahu kenapa buat gitu loh. Kamu udah tahu itu salah, kamu lakukan juga. Tapi kayak orang lagi, orang dewasa kan tahu. Orang dewasa tahu kalau ini nggak baik. Anak kecil nggak tahu. Makanya kalau orang dewasa melakukan itu, anak kecil tuh disalahkan orang dewasa. Kamu udah dewasa harusnya saat tahu loh. Anak kecil mungkin digituin kan? Kamu anak kecil harus tahu loh. Wah, saya anak kecil pak nggak tahu apa-apa gitu kan. Itu logikanya guys. Jadi orang yang tahu, orang yang baik itu akan dihakimi lebih daripada orang yang memang asalnya tidak baik guys. Jadi itu yang terjadi. Jadi nggak menutup kemungkinan jadi di kantong-kantong kaum muslimin. Karena tentu kaum muslimin itu tidak semuanya baik. Ada kaum muslimin yang membuat kerusakan. Contoh kemarin yang membunuh para laskar FPI di kilometer 60. Yang lainnya juga ada yang orang Islam lainnya yang melakukan kejahatan kayak ISIS itu kan. Nah itu semuanya akan menerima akibat dari perbuatannya guys. Terus apa dasar Anda menuduh itu akibat dari orang yang merayakan? Ya itu benar, salah satu diantaranya, ingat ya, salah satu diantaranya, tapi sebenarnya global. Makanya kalau saya, bagusnya kita ngomong global aja deh. Karena Luisnya, ada orang-orang kayak Luis yang nggak ngerti. Dia ada orang-orang kayak Luis yang nggak ngerti tentang ajaran Islam. Nah, itu kita maklumi, karena dia bukan Islam. Jadi kalau saya ya, meskipun saya bukan seorang Kristiani, saya belajar tentang Kristen. Saya belajar kitabnya. Nah, Luisnya nggak tahu. Jadi bahkan jangan lagi ajaran Islam, isi kitabnya pun dia nggak tahu guys. Makanya ya kita maklumi aja lah, wajar gitu. Tapi sayangnya Luis meskipun nggak tahu, harus ada yang ngasih tahu dia guys harusnya. Luis, ini ajaran Islam ini ada loh dengan kitabmu. Tuhan tuh bisa murka. Apa buat Tuhan murka? Tadi ada sebabnya, semua saya sebutkan di ayat tadi kan. Jangan buat bagimu Allah lain di hadapanku, jangan buat patung dan lain sebagainya. Itu Luis harus dikasih tahu itu biar dia paham. Itu ajaran Islam tuh ada di kitab dia juga. Natal. Ada narasi lagi yang dibangun juga selain mengenai bencana ini, yaitu narasi yang dibangun berdasarkan kejadian dari seorang artis gram, tapi saya nggak tahu juga sih, nggak terlalu artis atau apalah ya, yang bernama Siskai. Dalam detik.com dikatakan ramai tagar Siskai bukan muslim, begini penjelasan polisi. Ternyata ada ramai itu membuat tagar yang mengatakan bahwa Siskai ini bukanlah orang muslim. Tapi kalau dari namanya sendiri Francisca, pasti tujuannya adalah ya ke Katolik gitu. Karena Katolik tuh banyak banget nama Francisca. Kemudian ada sebuah tagar yang mengatakan bahwa Siskai bukan muslim. Kenapa? Karena kejadian yang dilakukan Siskai jelas-jelas aib. Jelas-jelas sesuatu yang buruk. Jelas-jelas ini sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh dia. Dikatakan, saya kemarin sempat tanya yang bersangkutan, apakah kamu muslim? Dia, Siskai, jawab iya. Ketika saya tanya apakah salatmu tertib, dia jawab tidak, tapi masih sholat. KTP-nya Islam, foto KTP yang bersangkutan juga pakai jilbab. Kabid Humas Polda, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Yulianto. Dalam KTP-nya juga ditulis itu Islam, sudah jelas begitu di situ. Nah, coba kita baca guys. Saya fokus pada itu gini ya.
apapun dilakukan oleh orang ini, si Francisca Chandra Putrasari ya, baik dia muslim atau tidak ya. Dan kalau dia muslim ya, intinya gini guys ya, aib itu sebenarnya jangan diumbar gitu, nggak baik ya. Gini, saya tidak dalam artian saya tidak saya tidak ngurus itu mau dia Islam apa bukan, tapi kita tetap fokus pada perbuatannya. Kalau salah ya salah, jadi kita kritik perbuatannya kalau memang dia lakukan. Saya nggak ikuti perkembangan berita guys, saya nggak tahu ini ya, tapi kita ingatkan kalau memang beliau melakukan kesalahan ya, kita doakan semoga beliau kalau memang melakukan kesalahan beliau segera bertobat kalau ada kesalahan gitu kan. Nah, tapi apapun agamanya itu urusan dia dengan Tuhannya gitu. Saya tidak mau itu kan urusan saya. Saya hanya berurusan pada apa yang salah yang diperbuatnya. Saya ingatkan kalau misalnya ini fitnah, kita doakan semoga orang-orang yang memfitnahnya itu diberikan kesadaran dan pertobatan gitu. Jadi kalau sebenarnya kita nggak usah ngomong kalau kita nggak tahu apa terjadi gitu guys. Nah, tapi yang mau saya fokuskan ini guys, coba bayangkan ya. Ada komentar di bawahnya Permadi aktivis 2. Ini Luis tidak ngomong, nanti kita lihat kayaknya Luis nggak gubris orang ini. Kalau mainkan apa dikatakannya. Sebenarnya saya ogah posting soal Siskai. Tapi Kadrun bikin ulah nebar hoax. Ingat Kadrun guys. Ini kata-kata rasis, ingat ya. Kadrun itu lebih buruk daripada cebong atau kampret. Ya. Saya nggak pernah bikin konten ngomong cebong gitu ya, meskipun saya kadang-kadang dikatakan kampret karena saya memang berpihak kepada lawannya cebong gitu. Nah itu jadi ngomong cebong kampretnya udah nggak boleh karena kita tidak boleh menyamakan orang dengan binatang gitu ya kan. Nah ini Kadrun itu sudahlah nggak boleh rasis lagi guys. Kadal gurun itu merujuk pada suku Arab. Di kadal gurun binatang, Arab suku. Ini sudah rasis plus menghina orang dengan menyebut. Boleh nggak kita menyebut orang menyebut orang dengan binatang? Boleh nggak? Haram guys. Apalagi bawa sukunya gitu. Ini orang ini rasis ya, Permadi aktivis itu nih. Dan Luis tidak singgung ini, itu sangat mengecewakan. Dia malah fokus ke orang-orang yang mengira Francisca ini muslim, bukan muslim gitu. Itu urusan mereka. Jadi gini, tiap orang tuh punya keyakinan ini Francisca ini muslim apa bukan. Kalau saya memang nggak tahu, saya tidak mau alam gitu. Tapi ada yang yakin mungkin dia bukan muslim, ada yang yakin dia muslim gitu. Itu urusan masing-masing lagi. Tapi kalau saya itu sebaiknya ya nggak penting lah. Masa tuh biarlah urusan dia sesuai dengan Allah, dengan Tuhannya. Kalau dia benar, alhamdulillah. Kalau dia salah ya biar dia bertobat atas kesalahannya gitu. Kalau saya itu walam saja, bukan urusan saya gitu. Saya fokus pada apa yang terjadi gitu. Nah, jadi ini orang ya parah guys. Ya. Siska itu muslim, non muslim nyamar, terus naikin tagar Siskai bukan muslim. Why drone? Siskai buka baju, lu download. Jadi Siskai ini mungkin dia buka baju, mungkin dia bikin konten buka baju guys. Nauzubillah. Jadi tidak boleh ya, saudaraku misalnya kalau memang benar Anda seorang muslim ya, Anda tidak boleh melakukan itu haram ya. Jadi kalau memang Anda melakukan itu ya, mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan itu semua hanya fitnah gitu. Dalam artian ya mungkin Anda bukan muslim gitu kan, tapi kalau benar Anda muslim, ketahuilah saudaraku itu haram. Jadi bertobatlah gitu kan. Nah, subscribe ke baju lu download. Bilang subscribe pakai jilbab, lu bilang bukan Islam. Kadrun goblok. Kayak gini guys ya. Wajar jika ada seorang yang muslim atau apapun agamanya itu malu ketika ada orang yang mencoreng agamanya gitu. Ya. Misalnya gini, kayak kemarin lah, karena maka saya katakan orang yang kan lebih berat penghakimannya, kayak mana Ustadz memperkosa santriwati itu kan tentu dengan orang biasa beda penghakimannya. Ustadz itu langsung viral kan? Ada loh orang perkosa santriwati, ada loh bukan Ustadz, tapi tidak begitu viral. Tapi kalau Ustadz langsung viral, karena memang penghakimannya akan lebih berat bagi orang ini. Orang itu kalau kasusnya kan misalnya Franciscan muslim misalnya, ya kan harus tahu itu haram, kenapa dilakukan. Nah kalau misalnya itu orang non muslim lah, saya sebutnya non muslim ya, banyak itu non muslim yang posting apa di Instagram menampakkan aurat ya, sementara ini pakai jilbab dan segala macam. Jadi kita anggap memang dia nggak tahu kok, nggak ngerti dia aurat itu
ini Muslim loh, ngerti aurat kok bisa melakukan itu. Nah, jadi penghakimannya akan lebih berat pada orang-orang yang tahu syariat tapi melanggar daripada orang-orang yang udah tidak tahu syariat, atau mereka memang tidak percaya syariat, atau mereka memangnya tidak mau lah ikut syariat gitu, memang tidak mengakui syariat itu gitu. Kalau si Sky ini ya, kalau dia memang muslim berarti kan dia tahu gitu. Nah, jadi penghakiman akan lebih berat gitu. Dan orang tentu ini akan mencoreng, jadi apapun yang dilakukan oleh agama Islam ya, itu akan mencoreng Islam itu sendiri. Makanya saya katakan ya, di luar sana tuh banyak orang-orang yang sempit pikirannya. Mereka menyamakan antara perbuatan seseorang dengan agamanya, itu picik guys ya. Coba bayangkan ya, umat Islam itu teroris, radikal, intoleran hanya karena perbuatan segelintir umat Islam, dikenakan global, semuanya kena tuh. Umat Islam dikatakan teroris gitu, radikal, intoleran, luar biasa. Nah, makanya wajar orang tuh nggak mau gitu. Ada orang tuh yang mencoreng nama baik Islam guys. Makanya kita tuh ya, saya sebagai Islam Muslim, saya tuh membawa nama baik Islam. Yang saya harus tunjukkan kebaikan Islam, saya tunjukkan ramatannya Islam, saya tunjukkan apapun itu yang, karena ini apapun saya lakukan tuh orang akan nilai. Saya misalnya membunuh orang akan nilai, kok Bobby kan Islam, kok dia bunuh orang, berarti Islam tuh begitu. Ini kacaunya guys, perbuatan saya disangkut pautkan dengan ajaran agama saya, kan itu terjadi. Makanya Islam tuh dikatakan kadrun lah, teroris lah, segala macam gitu, padahal hanya membuat tuh hanya segelintir orang gitu loh. Makanya wajar ada orang-orang yang mungkin sudah gerah guys, kita kok itu teroris sih, radikal, makanya orang tuh gerah. Udah deh, jangan mencemari nama baik Islam lagi dengan perbuatan kamu gitu. Bahkan ada sampai ekstrem ya, kayak orang-orang ini mungkin nggak mau dia mengakui si Francisca ini sebagai muslim karena malu guys, punya saudara yang mempermalukan apanya sendiri gitu. So, kita kan tahu misalnya kayak ada namanya saudara adalah seorang pembunuh. Anda mau ngakui nggak? Mungkin orang banyak nggak mau ngakui. Itu saudara kamu ya, malu mereka guys. Udah langsung ngomong deh gitu kan. Padahal itu saudara dia loh, padahal dia malu mengakui karena dia melakukan banyak di luar sana kejahatan. Bahkan orang tidak mengakukan dia bukan saudara saya, bahkan dia bukan ayah saya, dia bukan anak saya, karena saking malunya guys gitu. Ada juga orang-orang nggak begitu, tapi makanya itu semua hal yang masih wajar terjadi gitu guys, yang masih masuk akal, masih masuk logika gitu. Ada orang-orang begini gitu. Nah, terserah Anda mau ikut yang mana. Kalau saya pribadi, saya menjawab walau bisawab gitu. Kalau benar, saya nggak tahu, saya nggak kenal dia, saya nggak mau menuduh macam-macam. Ya saya cukup baca, udah saya simpulkan sendiri, saya simpan dalam hati. Itu sebenarnya saya nggak mau bagi karena takutnya salah gitu kan. Tapi kalau saya memang berpulang pada Allah bisa, hanya Allah yang tahu siapa Francisca gitu. Tapi orangnya mungkin nilai karena namanya Francisca gitu guys. Ya mungkin mereka nilai ini mualaf gitu kan, atau ini sebenarnya ya aneh lah, ada orang Islam nama Francisca gitu kan. Makanya orang tuh beda-beda dalam kepalanya guys gitu. Kita nggak tahu isi kepala orang gitu loh logikanya. Tapi mereka memang malu gitu. Kenapa kok seorang muslim melakukan hal itu gitu? Apalagi di Tegah banyak orang yang banyak menggunakan isu tadi saya katakan kan. Dikit-dikit umat Islam teroris, dikit-dikit umat Islam tuh radikal. Padahal umat agama lain banyak melakukan hal lebih parah pada umat Islam, kayak bentrotan. Apakah perbuatan bentrotan membuat kita mengatakan umat Islam Kristen teroris? Tidak. Apakah perbuatan orang-orang OPM di Papua kita katakan umat Kristen adalah teroris radikal? Tidak. Karena kita bisa bedakan, umat Islam ini cerdas guys. Kita bisa bedakan mana perbuatan oknum, mana perbuatan ajaran agamanya. Kalau mereka tidak. Contoh ini Permadi. Mereka menyamakan antara perbuatan orang itu dengan ajaran agamanya. Ini rusaknya di situ guys. Logika berpikirnya rusaknya di situ. Dia lahir di Sidoarjo 98, namanya memang Francisca Chandra Novitasari. Namanya Francisca. Dan ini memang ya namanya bukan nama-nama muslim lah ya guys ya. Di bawahnya kan? Permadi dia membuat caption, sebenarnya saya ogah posting soal Siskai, tapi Kadrun bikin ulah nebar hoax. Siskai itu non muslimnya. Karena fokusnya yang Kadrun ini yang parah guys. Kalau orang-orang masih mengira ini Siskai bukan muslim, itu masih hal yang masih dapat ditolerir. Karena orang kan tentu punya pendapat, punya pikiran, punya asumsi, ya. Itu bukan sesuatu yang salah loh guys. Memperkirakan ini jangan-jangan begini nih. Namanya orang mengira-ngira gitu, menebak gitu kan. Gitu kan. Tapi meskipun kalau gitu, saya bagiannya ada simpan seperti itu Anda sendiri. Kecuali Anda memang punya bukti yang kuat gitu. Jadi atau Anda ya
Kayak Luis kan juga sering berasumsi tuh di videonya. Ini bukan pendeta, bukan mantan pendeta sama macam. Kok saya menghindari hal seperti itu guys. Jadi apa yang dilakukan orang-orang ini juga dilakukan Luis sebenarnya. Ya, nggak ada bukti tapi berasumsi. Sama kayak orang-orang ini juga begitu gitu. Tapi sebenarnya masalah bukan di situ ya. Yang paling berat itulah ini kata-kata kadrun ini guys. Menyamakan orang dengan binatang dan membawa nama sukunya. Itu rasis luar biasa guys. Rasis luar biasa. Terus naikin tagar Siskay bukan muslim, weh drone. Tapi artinya gini loh, maksudnya kenapa kok bisa sampai ada narasi-narasi semacam ini? Ya tujuannya adalah untuk menyerang orang yang gak seiman dengan mereka. Tujuan utamanya siapa? Ya pasti Kristen, ya pasti Katolik gitu. Bukan nyerang orang yang seiman dengan mereka ya, tapi gini, mereka mencurigai ada hal seperti itu ya. Ada hal seperti itu. Jadi ada orang-orang yang sengaja apa ya karena gini guys ya, kalau anda lihat ya, saya nggak tahu apa tidak ada berita-berita seperti ya, misalnya ada orang yang kayak di ISIS itu ya, itu beberapa anggota ada ditemukan dia membawa kayak salib atau apapun itu ya. Ada beritanya, tapi coba cek lagi itu benar apa tidak saya tidak tahu ya. Seperti saya pernah baca seperti itu. Dan juga hal itu bisa terjadi penyawaran. Jadi kayak ada musuh dalam selimut, penyusupan. Jadi bukan hanya jadi ini adalah suatu hal yang mungkin terjadi guys, ingat ya, mungkin terjadi. Apapun bisa terjadi gitu. Nah, kayak contoh ideologi komunis itu masuk ke dalam tentara kan, dalam Islam. Ya bagaimana sekelompok orang-orang komunis itu masuk ke dalam berpura-pura sebagai orang Islam yang mereka tuh meracuni, mengundang umat Islam lain ya, orang-orang Banser, Ansor datang ke tempat mereka, pura-pura mereka itu adalah orang-orang Muslim juga, orang-orang NU juga gitu, dan mereka kasih racun ke makanannya. Nah itu kan bisa terjadi, masih kemungkinan itu ada guys. Jadi hak tiap orang untuk berpendapat, tapi tetap kalau saya pribadi ya sebenarnya kita hindari lah gitu, kita hindari. Meskipun anda punya pendapat ya simpan saja kayak saya gitu, dan dikemukakan gitu guys. Jadi mungkin kita nggak tahu juga apa ini orang ini punya bukti kuat, kita nggak tahu ya. Bisa jadi orang ini punya bukti kuat. Maka sebenarnya adalah lebih layaknya kita kayak gini, karena orang-orang yang ngomong ini kan Siskay bukan muslim itu kan kita nggak kenal siapa mereka. Kita nggak tahu mereka tuh punya bukti apa tidak. Tapi kalau Luis kan jelas ini dia punya bukti. Karena kita menceritakan videonya. Konten videonya kan ketika dia bahas kan itu bukan mantan pendeta, bukan pendeta kan, itu kan bukti yang nggak ada. Bukti dalam artian dia pegang gitu. Betul-betul misalnya dia sudah cek sumari langsung datang gitu, bukan hanya chat-chat gitu guys, tapi datang ke lokasi, datang ke orangnya. Misalnya dia menuduh nih Ustadz ini bukan Ustadz Menacem Ali, bukan mantan pendeta, dia datang ke Ustadz Menacem Ali, datangnya kan antum anda pendeta ya, kemarin pendeta di mana, tunjukkan saya, ajak dia kepada saya, siapa saya bisa mengkonfirmasi anda memang benar mantan pendeta. Nah, itu enak caranya guys, tapi tidak dilakukan dia. Nah itu maksud saya, itu dia ngomong tanpa bukti, tanpa klarifikasi, hanya asumsi aja. Dan itu juga dilakukan oleh orang ini. Tapi kita nggak tahu, mungkin di antara orang ini ada yang udah melakukan itu, mungkin udah cek langsung ke tempatnya Francisca, kita nggak tahu guys, gitu loh. Tapi maksud saya begini, ini saya yakin ini oknumnya. Tentunya nggak diajarkan seperti itu bahkan di agamanya mungkin ya. Tetapi ini jelas-jelas oknum yang melakukannya. Tapi bukan berarti hal-hal demikian ini dipakai untuk membangun sebuah narasi untuk menyalah-nyalahkan agama lain, untuk menyalah-nyalahkan Kristen. Karena itu juga Luis lakukan ketika dia bahas para mualaf. Ingat, Luis bahas para mualaf ya, dalam artian ini bukan sebenarnya bukan dia bukan mualaf nih sebenarnya nih, atau atau ini bukan mantan pendeta nih gitu kan sama itu, coba gitu loh guys. Jadi yang Luis kritik ini narasinya juga Luis buat sendiri di konten-kontennya, itu yang semua saya komentari guys. Hal ini nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan kami. Jangan yang buruk-buruk ditolak, direject, dan diklaim bahwa dia itu agamanya Kristen atau Katolik. Nggak bisa dong kayak gitu. Jadi janganlah kita membuat narasi semacam ini. Buatlah iya, sama kayak Luis juga kan. Misalnya dia merasa nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Menacem Ali, atau dilakukan oleh Ustadz siapa saya lupa guys, aduh
Pokoknya usaha-usaha kita yang mualaf banyak itu, usaha bangun samudra, usaha-usaha lainnya. Itu dia tidak mengakui kalau dia itu memang mantan pendeta gitu. Sama kan? Jadi metodologinya sama. Jadi makanya saya katakan ini masih wajar. Gitu. Luis lebih parah guys. Itu cuma satu orang sekali loh. Ini berapa orang coba? Ustaz macam Ali yang Luis bikin kontennya, komentari apa Ustaz Bangun Samudra, yang lain-lainnya banyak lagi gitu. Coba bayangkan. Luis nggak mau menerima ya. Kalau memang apakah itu fakta apa tidak, Luis langsung reject. Bukan dia bukan mantan pendeta. Dia bukan pendeta. Dia bukan, intinya narasinya seperti itu. Luis mereject bahwa mereka ini sebenarnya bukan pendeta. Mereka ini bukan mantan pendeta. Benar nggak saya katakan? Coba cek video-video Luis. Seperti itu. Jadi apa yang Luis katakan ini sebenarnya dilakukan sendiri. Jadi ini sama saya katakan kayak maling lempar lempar batu sembunyi tangan. Dia menuduh orang lain begitu, dia melakukan sendiri. Bahkan dia banyak lagi guys. Berapa coba Anda lihat kontennya? Berapa ustadz yang dia yang katakan atau ustazah? Ini ustazah ini bukan mantan pendeta, bukan mantan suster, bukan mantan ini. Ustadz ini bukan mantan pendeta. Sadar Luis ya. Anda melakukan itu di konten-konten Anda. Dan itu yang saya komentari. Jadi Luis ini apa ya, marah orang jangan begitu tapi dia melakukannya guys. Apa tuh namanya coba? Mau menang sendiri namanya kan, egois. Anda katakan jangan ada katakan posisikan tuh orang Kristen gitu kan, karena dia melakukan aib gitu. Sama bagi dia para ustadz ini melakukan hal aib, makanya nggak mau ngaku itu sebagai mantan pendeta. Langsung dibuat ke konten, diulik-uliknya. Ini pokoknya nih harus jangan mantan pendeta nih, gimana caranya? Makanya dibuat asumsi, narasi kan, bahwa Ustadz Najib Ali bukan mantan pendeta, Ustadz ini bukan mantan pendeta, Ustadz itu bukan mantan bukan mantan pastor dan semacamnya guys, gitu loh. Jadi Luis ini lebih parah daripada apa yang ditunjuknya guys, gitu. Narasi yang cerdas. Kalau memang ada. Jadi kalau itu nggak cerdas, berarti Anda sangat tidak cerdas guys. Luis ini berkali-kali lipat nggak cerdas gitu. Argumentasi dari saya, argumentasi dari teman-teman Kristen yang mungkin nggak sesuai dengan pemikiran kalian, ya silakan buat argumentasi yang benar untuk menentang hal itu. Nah, jadi Luis itu saja buat kayak gitu. Tapi dia buat konten, ini Ustadz bukan mantan pendeta, ini pendeta hoax, ini pendeta abal-abal. Kontennya kan begitu. Kenapa dia nggak bahas apa yang disampaikan? Lihat konten saya. Ada nggak saya bahas di konten saya ya, di channel saya, di video saya? Luis bukan pendeta. Ini bukan ustaz saya itu bukan mantan ustaz. Saya tidak pernah guys, karena saya nggak tahu. Saya nggak mau berasumsi. Saya nggak punya datanya, nggak punya faktanya. Saya nggak langsung jumpa orangnya. Luis berani melakukan hal itu. Paham ya? Jadi Luis ini sebenarnya sudah melakukan apa yang dia kritik sendiri. Berarti kalau dia katakan itu nggak cerdas, dia berkali lipat tidak cerdas guys. Mungkin ini saja dari saya, Luis Prasetyo di sini. Oke, jadi itulah adanya guys. Jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.